Malaysia tengah menghadapi krisis tenaga kerja besar-besaran, terutama di sektor perkebunan, konstruksi, dan manufaktur. Tapi pertanyaannya, mengapa pekerja lokal enggan turun ke ladang? Dan mengapa buruh asing, terutama dari Indonesia, mulai menolak masuk? Dalam video ini kita bahas tajam, lugas, dan to the point. Dari akar masalah, sistem yang rusak, ironi sosial, hingga perubahan posisi Indonesia yang kini tak lagi jadi pemasok buruh murah. Narasi dibangun secara dialogis, tanpa kebencian, penuh kritik sosial yang membangun. Termasuk sindiran terhadap elit yang terus memainkan isu rasis dan menyalahkan generasi muda. Jangan hanya salahkan buruh, salahkan sistemnya, dan tanyakan, kemana arah negara ini akan dibawa? Tonton sampai habis dan mari kita bahas bersama di kolom komentar. Kalau sawit jadi emas, kenapa tukang kaitnya diabaikan? Mari bicara terus terang. Sarawak dan sebagian besar Malaysia sedang pusing kepala. Kekurangan tenaga kerja, terutama di ladang. Serius, butuh 800.000 pekerja. Tapi yang ada, jauh dari cukup. Padahal sawit itu bukan sembarang komoditas. Itu sumber duit, sumber ekonomi negara. Tapi ironis, yang urus kebun malah nggak ada. Dan lucunya lagi, sawit ini hasilnya luar biasa. Tapi kalau nggak ada orang yang panen, nggak ada yang bersihin, nggak ada yang rawat, mau jadi apa? Mau tumbuh sendiri. Mau panen sendiri, Menteri sudah bilang, seorang pekerja idealnya bisa hasilkan 1,5 ton per hari. Bagus, tapi siapa pekerjanya? Rakyat lokal? Hampir nggak ada. Disuruh kerja ladang, angkat pelepah, metik sawit, mereka geleng kepala. Padahal gajinya bisa sampai Rp4.000, ditambah biaya lain-lain, total bisa Rp5.000 per bulan. Itu lebih tinggi dari gaji insinyur pemula. Tapi ya, itu tadi. Tetap kosong. Karena budayanya sudah berubah. Kerja kotor? Tidak. Lebih baik nganggur daripada kerja kasar. Luar biasa. Mentalitas ini yang pelan-pelan menghancurkan fondasi industri. Sekarang mari kita lihat dari sisi Indonesia. Indonesia, jangan salah. Meski selama ini hanya dianggap pemasok buruh, faktanya TKI adalah penyelamat banyak sektor. Perladangan, konstruksi, manufaktur Indonesia yang pegang. Bukan karena kita tak punya pilihan, tapi karena kita sanggup. Karena kita mau kerja keras. Karena kita paham, kerja itu bukan soal gengsi, tapi soal tanggung jawab. Tapi apa balasan yang kita dapat? Begitu Indonesia tahan sementara pengiriman TKI, Malaysia langsung kelimpungan. Ratusan hektar lahan terlantar. Pabrik kekurangan tangan. Ekspor terhambat, ekonomi merosot. Bukti apa lagi yang dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa ketergantungan pada tenaga kerja Indonesia itu nyata? Bukan Malaysia yang bantu Indonesia, tapi sebaliknya. Tapi lucunya, yang sering disalahkan justru TKI. Mereka ilegal. Mereka bawa budaya malas. Padahal mereka yang kerja, mereka yang bangun gedung, mereka yang petik sawit, mereka yang hidup susah di tanah orang. Kalau bukan karena mereka, ladang-ladang itu cuma jadi semak belukar mahal. Dan mari bicara soal kebijakan. Pemerintah Malaysia bilang mau buka peluang untuk rakyat lokal. Bagus, tapi rakyatnya sendiri tidak mau. Survei Universiti Kebangsaan Malaysia, 71% menolak kerja di sektor 3D, kotor, bahaya, berat. Jadi buat siapa peluang itu? Untuk foto di media? Untuk statistik di laporan kementerian? Kalau kenyataan di lapangan enggak berubah, jangan heran kalau perusahaan akhirnya cari jalur semi legal. Karena kalau bisnis berhenti, semua rugi. Sementara Indonesia justru mulai belajar. Kita dorong pendidikan vokasional. Kita bangun BLK. Kita tahu, kerja bukan cuma soal ijazah, tapi soal keahlian. Dan pelan-pelan kita mulai sadar, pekerja kasar itu bukan rendahan. Itu pahlawan. Itu tulang punggung. Kalau kita kuat, kenapa harus terus dikerdilkan? Di saat Malaysia bingung mencari pekerja, Indonesia seharusnya naik posisi tawar. TKI bukan lagi buruh murah, tapi mitra penting pembangunan. Kalau memang Malaysia masih butuh, harus ada perlakuan adil, gaji yang layak, perlindungan hukum, akses kesehatan, bukan cuma diberi tempat tidur sempit dan kerja 12 jam. Dan satu lagi, jangan lempar kesalahan pada budaya Melayu atau anak muda lokal semata. Jangan bilang orang Melayu malas seenaknya. Itu bukan solusi. Itu penghinaan terhadap bangsamu sendiri. Yang salah bukan manusianya, tapi sistemnya.
Sistem yang terlalu nyaman mengandalkan orang luar tanpa mau memperbaiki dari dalam. Jadi, mau sampai kapan menunggu ladang panen sendiri? Kalau benar mau berdaulat, baik tenaga kerja maupun ekonomi, maka ubah mentalitas. Ubah kebijakan. Hormati pekerja. Bangun sistem yang adil. Dan mulai hargai yang selama ini kerja diam-diam tapi hasilnya besar, termasuk dari Indonesia. Karena sekali lagi, kalau sawit itu emas, tukang kaitnya jangan diperlakukan seperti debu. Tuan tanah tak bisa lagi duduk saja. Jangan lagi hidup dalam ilusi. Ini bukan zaman kolonial, di mana pemilik tanah tinggal duduk sambil kipas, menunggu hasil panen datang. Sekarang, dunia berubah. Siapa yang kerja, dia yang berjasa. Siapa yang berkeringat, dia yang menggerakkan ekonomi. Tapi anehnya, di banyak sektor, terutama perladangan, masih ada pola pikir lama. Bahwa buruh hanya alat, ganti saja kalau rusak. Tekan saja kalau menuntut. Tak perlu dilatih, tak perlu dimuliakan. Dan akhirnya, yang tersisa cuma lahan terbengkalai dan produktivitas yang menurun. Mau contoh? Silakan lihat ladang-ladang di Pahang, Johor. Ratusan hektar sawit dibiarkan begitu saja, karena tidak ada pekerja. Bukan karena tak ada lahan, bukan karena tak ada bibit, tapi karena tak ada orang yang mau kerja dengan sistem yang sama. Kerja berat, upah seadanya, jaminan minim. Sementara itu, industri hanya bisa mengeluh. Tapi saat pemerintah tawarkan tenaga lokal, jawabannya selalu sama. Kami sudah coba, tapi 2 minggu kerja, langsung hilang. Kalau bayar 3.000 ringgit pun, tak ada yang mau datang. Mereka lebih suka jadi content creator. Jadi, apa solusinya? Berhenti salahkan pekerja asing. Mereka bukan masalah. Mereka solusi yang selama ini dipakai, tapi tak pernah diberi kursi di meja pengambilan keputusan. Indonesia, Bangladesh, Nepal, negara-negara ini bukan gudang buruh. Mereka punya martabat. Kalau Malaysia terus memperlakukan mereka seperti tenaga darurat, ya wajar kalau nanti mereka memilih tak datang lagi. Reformasi total pendidikan vokasional. Kita capek dengar jargon, siapkan anak muda untuk industri. Tapi kenyataannya, lulusan SMK tak terserap. Kurikulumnya lama. Alat praktiknya usang. Dosen pengajarnya belum tentu pernah terjun langsung ke industri. Hasilnya, lulusan yang pintar teori, bingung praktik. Kalau Malaysia serius ingin mengurangi ketergantungan pada pekerja asing, maka bangun dulu sistem yang bisa mencetak pekerja lokal yang siap. Bukan hanya siap kerja, tapi siap dihargai. Perbaiki ekosistem kerja. Selama kondisi kerja di ladang, pabrik, konstruksi tetap keras, tidak manusiawi, dan minim jaminan, maka jangan heran kalau warga lokal enggan. Siapapun, dari negara manapun, pasti ingin hidup layak. Jangan hanya minta mereka kerja, tapi tak beri mereka masa depan. Bukan hanya soal upah, tapi juga soal jenjang karier, pelatihan lanjutan, dan jaminan sosial. Kalau semua itu diperbaiki, baru ada harapan. Akui posisi Indonesia. Kalau hari ini Malaysia masih bisa ekspor sawit, bangun pabrik, dan selesaikan proyek besar, itu karena Indonesia ikut menopang. Bukan 1-2 orang, tapi ratusan ribu. Jangan malu mengakui. Bukan berarti tunduk, tapi itu bentuk penghargaan. Indonesia bukan musuh, justru bisa jadi mitra yang saling menguntungkan kalau dihormati. Dan Indonesia juga harus makin berani memposisikan diri. Kalau Malaysia butuh pekerja, buat perjanjian yang adil. Tetapkan standar gaji minimum. Sertakan asuransi dan jaminan kerja. Pastikan mereka tak jadi korban eksploitasi, karena selama ini terlalu banyak kisah kelam yang ditutup rapat. Akhirnya ini soal keberanian mengambil keputusan. Berani reformasi, berani akui kontribusi pekerja asing, berani ubah sistem yang rusak. Kalau tidak, maka ladang tetap kosong. Proyek tetap mangkrak. Ekonomi tetap stagnan. Dan Malaysia hanya akan jadi negeri yang kaya lahan, tapi miskin pelaksana. Dan untuk Indonesia, ini momentum. Momentum untuk tunjukkan bahwa kita bukan hanya penonton. Kita bukan hanya penyuplai tenaga kasar, kita bangsa pekerja keras yang patut dihargai. Kalau Malaysia masih butuh, mari duduk bersama. Tapi kali ini, jangan diundang hanya untuk disuruh kerja, tapi diajak bicara sebagai mitra sejajar. Karena siapa yang menanam sawit, tahu betapa beratnya menumbuhkan. Tapi siapa yang memetik sawit, tahu siapa yang paling banyak berkeringat. Ini bukan sekadar masalah tenaga kerja, ini masalah arah negara. Mari bicara apa adanya. Kalau sampai sekarang Malaysia masih bergantung pada tenaga kerja asing, itu bukan karena tak ada orang lokal.
Tapi karena sistemnya memang rusak. Dan rusaknya sistem itu bukan kesalahan buruh, tapi kesalahan kebijakan. Berapa kali kita mau putar lagu lama, anak muda malas, orang Melayu tak tahan lasak, buruh asing lebih rajin? Cukup, itu bukan narasi. Itu pembodohan massal yang dijadikan alasan untuk menutupi kegagalan struktur. Lihat datanya, 71% anak muda lokal menolak kerja di sektor 3D. Kotor, berbahaya, sulit. Kenapa? Karena bukan cuma kotor dan berat, tapi juga tak ada jaminan, tak ada martabat, tak ada masa depan. Kamu suruh anak kampung kerja ladang, tapi gajinya setara tukang parkir. Kamu suruh anak muda angkat batu di tapak bina, tapi kontraknya harian. Kamu suruh rakyat kerja keras, tapi perlakuannya seperti barang sekali pakai. Ironinya, buruh asing yang datang pun diperlakukan lebih buruk lagi. Mereka tidur berdesakan, makan ala kadar, dipotong gaji untuk biaya ejen, diancam deportasi kalau bersuara, dilarang berserikat, dihalau kalau cedera, dibungkam kalau protes, dan sistem ini dibiarkan, bahkan dilindungi. Kenapa? Karena ada yang untung, ada yang kaya dari penderitaan buruh, ada yang bina rumah 3 tingkat hasil jadi ejen pekerja asing. Yang makin kejam, bila negara sendiri ikut jadi ejen. Program legalisasi buruh asing dijadikan mesin duit. Setiap dokumen, setiap izin kerja, setiap medical check-up, semua ada harga. Dan siapa yang bayar? Buruh yang kerja dari pagi ke malam, yang makan nasi putih dan kuah saja, yang tidur di lantai, mimpi jadi manusia. Kalau Indonesia marah, itu bukan reaktif. Itu wajar. Kita kirim anak bangsa ke negeri orang bukan untuk jadi sapi perah. Kalau hari ini Indonesia lebih selektif kirim pekerja, itu bukan bentuk sombong. Itu bentuk sadar diri. Kami punya pilihan sekarang. Kami punya pertumbuhan. Kami bukan lagi negara yang mengemis kerja di luar negeri. Dan kalau kamu masih ingin tenaga kami, maka hargai kami. Hentikan kebijakan ambil pakai buang. Kalau ladangmu bangkrut karena buruh tak datang, itu bukan salah buruh. Itu salahmu yang tak pernah mau ubah sistem. Dan kepada elit yang terus bermain api rasisme, cukup. Hentikan narasi Melayu malas, Cina rakus, India degil. Itu semua hanya cara lama untuk alihkan perhatian dari fakta. Negara ini tak punya strategi tenaga kerja jangka panjang. Ingat, tak ada pertumbuhan tanpa keadilan. Tak ada kemakmuran tanpa penghargaan pada buruh. Tak ada kemajuan kalau yang kerja terus dipijak. Kalau Malaysia ingin berubah, jangan cuma revisi kuota pekerja, tapi revisi cara pandang terhadap siapa yang benar-benar membangun negeri ini. Dan kepada Indonesia, ini waktunya bangun. Waktunya buka mata. Pekerja kita bukan kelas 2. Kalau kita berani bersuara, dunia akan dengar. Karena yang membuat sawit jadi emas bukan tanahnya, tapi tangan yang memetiknya. Jangan bangga pada gedung kalau fondasinya rapuh. Akhirnya, kita harus jujur pada diri sendiri. Tak ada gunanya kita bangga dengan gedung tinggi, jalan tol lebar, atau angka GDP yang cantik di laporan, kalau semua itu dibangun di atas punggung yang remuk, tangan yang luka, dan peluh yang tak pernah dihargai. Negara yang besar bukan diukur dari megahnya infrastruktur, tapi dari caranya memperlakukan orang paling kecil dalam sistemnya. Buruh, petani, pekerja kasar. Kalau kita masih menutup mata pada ketidakadilan, masih menyalahkan rakyat sendiri atas kegagalan kebijakan, maka selama itu pula kita akan berputar-putar di lubang yang sama. Jangan tunggu sampai ladang kering baru cari tangan yang dulu kamu abaikan. Jangan tunggu ekonomi lumpuh baru ingat siapa yang membuatnya bergerak. Hargai pekerja, hargai sesama manusia. Dan terutama, hargai diri sendiri. Dengan tidak menjadi bagian dari sistem yang menindas diam-diam. Karena kalau kamu diam saat ketidakadilan terjadi, kamu bukan netral. Kamu bagian dari masalah. Mari ubah dari sekarang. Bukan besok, bukan nanti. Karena bangsa yang tak belajar dari ironi dan luka masa lalunya akan terjerumus lagi dengan luka yang lebih dalam.